Berlin, kemudian menjadi konduktor tamu di Nuremberg, dan di Amsterdam Concertgebouw, dia menjadi asistennya dari Bernard Haitink, legenda konduktor yang lain lagi. Dan sekarang dia terkenal sekali di Eropa, kritik di Eropa. Dan di sana ada dewan semacam dewan kurator musik Eropa gitu. Nah, dia menyebut dia sebagai salah satu konduktor muda terbaik dunia saat ini. Sekarang nggak ada waktu, dia terus muter terus dari kota-kota, dari Berlin, Paris, München, Bonn, Nuremberg, Amsterdam, dan Gera, dan kota-kota lain, memimpin orkes simfoni atau gedung opera yang berbeda-beda. Saya lihat ini profil orang muda yang lain yang mencapai tataran yang dulu saya impikan, saya tidak pernah mencapainya. Oleh karena itu saya mengagumi kedua orang ini, baik Tony maupun Adrian. Sangat luar biasa. Barangkali saking antusiasnya, saya agak sembrono mengatakan, tapi saya tahu betul betapa sulitnya untuk mencapai kedudukan, bahkan untuk menjadi konduktor di suatu orkes yang sekecil apapun itu sulitnya minta ampun. Karena itu memang tradisi Eropa ya, bukan tradisi kita. Jangankan buat orang asing, buat kita. Untuk orang Eropa sendiri untuk mencapai posisi menjadi konduktor di suatu orkes yang kecil saja. Jadi di sana itu, di Jerman terutama, itu setiap kota sampai sekota yang sekecil pun, misalnya kayak Depok gitu, atau Sukabumi, itu punya orkes. Biasanya ya orkes kecil, nggak begitu bagus, misalnya seperti di Munich atau di Hannover atau di Hamburg atau di kota-kota lain yang lebih besar. Nah, untuk mencapai, bayangkan untuk menjadi konduktor di Depok aja sulitnya bukan main. Ini dia mendapat kedudukan di Paris, di Amsterdam, dan di Gera, dan di Berlin. Itu luar biasa buat saya. Sulit sekali untuk mencapai kedudukan pada itu. Dan saya bilang kepada dia, ini baru pertama kali, kamu masih akan bisa terus. Ini baru permulaan dari karirmu. Dia paham betul. Cepat sekali anunya. Baik Adri maupun Tani mempunyai syarat-syarat untuk mencapai tataran itu. Syarat-syarat yang saya kemukakan pada tulisan itu. Tapi ada syarat lain. Di samping bakat dan kerja keras ada syarat lain. Di samping juga kecerdasan ya. Kecerdasan sangat penting di seluruh bakat. Tapi juga ada syarat sebetulnya yang harus dipenuhi. Yang akan membantu. Yaitu apa? Rendah hati. Baik Tony maupun Adrian itu rendah hati sekali. Sangat rendah hati. Saya sudah bukan apa-apanya. Dia sudah 100 kali lebih hebat dari saya gurunya. Tapi di mana-mana dalam wawancara dia masih menyebutkan gurunya yang bisa ini. Satu kerendahan hati. Tapi bukan hanya karena lantaran itu, dia memang rendah hati. Saya kira ini juga harus menjadi contoh kita ya. Kita punya kelemahan, terus terang saja. Kita semua. Saya sering mengatakan pada teman-teman, pada lingkungan saya, kelemahan kita nggak bisa maju itu karena apa? Kalau pinter sedikit, terus sombong. Punya jabatan sedikit, sombong. Kaya sedikit, sombong. Punya kekuasaan sedikit, sombong. Kehilangan rendah hati. Barangkali ini sebuah kritik yang subjektif. Tapi kalau Anda mengamati benar, saya kira itu ada benarnya. Ya. Makanya saya tulis kenapa kita tidak melakukan apresiasi terhadap sesama. Dan kedua orang ini, saya tulis di situ, 10
langkah dari rumahnya sudah tidak dikenal orang, menjadi anonim. Di sana sudah dikenal. Saya bisa membayangkan, sebagai orang kecil seperti saya gurunya, dulu menjadi klarinetis utama di kota Bremen, di Simfoni Bremen. Itu kalau saya keluar kerja ke tempat saya parkir, semua orang kelar. Ibu-ibu ngelongok dari jendela. Selamat pagi, Suko. Selamat pagi, Suko. Saya merasa diorangkan gitu. Padahal cuma klarinetis. Bayangkan kalau saya dirigen supaya Kak Adri itu, maestro. Dia maestro. Sebutannya panggilannya sekarang maestro. Ini ada dokumen juga yang namanya Maestro Furioso, di mana dia memenangkan itu. Itu besar, 100 kali lebih hebat dari gurunya. Tapi masih tetap rendah hati. Tidak sombong. Betul-betul ini adalah syarat untuk menjadi besar. Karena ketika orang rendah hati, dia tidak lupa. Dan dia, kalau liburan di rumah, datang di rumah juga masih mendengarkan kritik saya. Saya tahu betul kalau dia mendengarkan kritik saya itu. Karena kepada rekaman berikutnya itu sudah hilang. Tadinya di sini itu, apa itu namanya, kaku di sini. Jadi kalau mendatang itu, gini, saya bilang, ini gimana nih? Rekaman berikutnya ini sudah hilang. Padahal sebetulnya dia punya alasan untuk tidak usah mendengarkan omongan saya. Siapa sih saya ini? Kalau mau sombong. Tapi nggak didengarkan. Dia melihat kalau memang betul itu dijalankan. Latihan, itu hilang. Sekarang ada contoh. Saya tawarkan pada Anda ada 2 dokumen. Itu sudah hilang semua. Conductorship-nya itu sudah luar biasa. He is a maestro. Bagaimana Tony mencapai tataran itu pada pergaulan musik internasional. Ya. Ada contoh 2, yang satu di mana lomba di Besançon, kemudian contoh yang pertama itu, yang kedua adalah dia memimpin Orkestra Simfoni Gera, Beethoven Simfoni nomor 9. Saya ingin sedikit memberitahu pada Anda, tidak semua orkes dan tidak semua konduktor, apalagi yang masih muda, berani memainkan Beethoven Simfoni nomor 9. Karena itu pelik sekali. Di umurnya dia memainkan itu dengan sukses. Dan sekarang diundang di mana-mana untuk memainkan itu. Dan bergantian memimpin Tristan und Isolde, operanya Wagner, dengan Maestro Kurt Masur. Dan bergantian memainkan seluruh program karya Shostakovich dengan Bernard Haitink. Itu luar biasa. Saya kaget, ada orang Indonesia mencapai begitu. Luar biasa gitu. Makanya mungkin saya agak sembrono. Saya tulis di situ dengan perasaan bangga. Dan agak sombong saya bilang, barangkali 100 tahun lagi belum tentu ada dari kita mencapai tataran itu. Mengingat bahwa kalau mencapai untuk jadi dirigen di kota kecil aja, susahnya minta ampun. Luar biasa. Jadi saya ada 2 contoh. Saya tawarkan yang kompetisi musik di Besançon atau Beethoven Simfoni nomor 9. Bagaimana? Dua-duanya. Kalau begitu kita potong yang di Besançon dulu. Ya, tapi tidak dari awal, di akhir saja ya. Mungkin kalau kita untung, saya tidak tahu tekniknya, mencapai babak quarter final atau per-8 final sudah untung. Jadi begini, kompetisi musik dirigen di Besançon ini salah satu yang tertua. Ada di tempat lain ada, tapi ini yang tertua dan ini yang paling bergengsi. Tadi sudah katakan lolos dari situ, itu lolos dari lubang jarum. Karirnya itu menunjukkan Adrianus ini langsung diambil oleh Kurt Masur, langsung diambil oleh Bernard Haitink. Ini 2 orang dirigen yang bukan main-main. Sekarang ukurannya itu. Jadi kalau
apa namanya itu?